Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat siang buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan kita semua, baik anak-anak muda ya, kita yang ada di dalam Tuhan, kita diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur boleh berjumpa walaupun lewat media sosial. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang menyaksikan siaran channel ini. Tuhan menguatkan mereka dengan pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, beri hikmat, buka rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita ya, atau ada Alkitab. Ya, sekarang kan masa modern, jadi ada yang Alkitab, ada yang Alkitab ya, yaitu elektronik. Alkitab elektronik bisa dibuka Bapak Ibu. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, judul khotbah umat pemenang. Amin. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami satu kemenangan, kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Dia sudah memberikan satu kemenangan ilahi, satu kemenangan di dalam dosa agar kita menjadi anak-anak-Nya. Sesungguhnya begitu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga kita telah menjadi umat pemenang. Amin. Yaitu umat yang telah dimerdekakan, haleluya, dari kuasa dosa dan kuasa maut karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika demikian, mengapa kita masih perlu membahas tentang tema umat pemenang ini? Haleluya. Kita masih sangat perlu membahasnya karena menjadi umat pemenang itu sangat penting. Dengan kata lain, tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Ya, menjadi pemenang, menjadi umat pemenang itu sangat penting. Dengan kata lain, tidak mudah goyah dan kita tetap teguh di dalam Tuhan sebagai umat pemenang, yaitu haleluya, teguh beriman kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Amatlah penting saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis-garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kita tidak tergoyahkan karena kita memelihara iman kita di dalam Tuhan. Ya saudara-saudara, ketika Yesus atau ketika Tuhan Yesus menjelaskan mengenai akhir zaman, Ia dengan tegas mengatakan bahwa anak-anak Tuhan akan memasuki penganiayaan, dan hanya mereka yang tetap setia memegang iman kepada Kristuslah yang akan selamat dan masuk dalam kerajaan sorga. Ya saudara-saudara, ini tidak goyah, artinya benar-benar menjadi umat pemenang. Saudara-saudara, dari kedua penjelasan tersebut menjadi jelas bagi kita bahwa pengiringan kita kepada Kristus bukan selesai ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melainkan harus dilanjutkan dengan kesetiaan untuk tetap memegang teguh iman kita kepadanya sampai kita mengakhiri hidup ini, saudara-saudara ya, sampai dengan akhir hidup kita. Saudara-saudara, tantangan dan pencobaan kepada kita sebagai anak Tuhan sudah dimulai sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tantangan itu kita alami hari demi hari, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam Alkitab berkata pikul lakuk, ya, pikul lakuk yang Tuhan pasang, pikulah bebannya Tuhan. Ya, setiap hari kita harus sangkal diri kalau mengikuti Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak yang terjadi, saudara-saudara. Itu terjadi karena kita bukan lagi menjadi milik dunia ini. Kita menderita dalam dunia karena kita bukan dari dunia ini, saudara-saudara. Kita bukan milik dunia ini, ya. Sehingga dunia akan membenci kita.
Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam kitab Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu. Ya, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, ingat saudara-saudara, ini umat pemenang. Karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku. Ya, saudara-saudara lihat. Tetapi kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku. Yesus telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus memerdekakan kita dari dosa. Yesus melepaskan kita dari cengkraman dosa. Itu sebabnya dunia sangat membenci kita. Dan dunia coba berusaha terus menceraikan kita dari kasih Kristus, terus memisahkan kita dari pengharapan yang kita harapkan dari kasih Kristus. Iblis coba membuat kita makin jauh dengan Tuhan. Tapi ingat, kita sudah dimerdekakan dan kita menjadi umat pemenang. Jadi saudara-saudara, kita mengalami banyak gangguan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak tantangan ya di dalam dunia ini ketika kita hidup. Karena dunia ini bukanlah milik kita. Tuhan Yesus menambahkan di dalam kitab Injil Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam kehidupan kita sebagai umat pemenang, ya, Alkitab berkata kita diutus di tengah-tengah dunia, ya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita akan hidup dengan mereka? Kita harus cerdik tapi tulus juga. Ya, saudara-saudara, dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ayat ini, ya, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 2 mengatakan jangan berubah seperti dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah menjadi umat-umat pemenang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala yang dikirimkan oleh si iblis untuk mencelakakan dan mungkin membunuh serta menelan kita. Untuk itu, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus kita harus bertindak agar dapat, amin saudara-saudara, tetap teguh dan tidak tergoyahkan sebagai umat pemenang di tengah banyaknya gangguan ajaran sesat bahkan aniaya. Yang kita harus garis bawahi sekarang tentang mengenai ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia ada injil-injil yang berbeda, ada injil-injil yang lain yang mulai muncul di akhir zaman ini, yang menyesatkan banyak anak-anak Tuhan, yang membingungkan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ya, benar saudara-saudara. Jadi bagaimana posisi kita untuk menjadi umat pemenang? Roma sudah katakan bahwa Roh yang memerdekakan kita, ya, Rohlah yang memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita tak perlu tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran baru, pengajaran-pengajaran palsu hari-hari ini. Saudara-saudara, kita harus kembali ke Bible, kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab, percaya penuh kepada firman Allah. Banyak pengajaran. Dalam ayat itu juga disampaikan bahwa kehendak kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Namun bagaimana penerapannya ini, saudara-saudara, ya? Bagaimana kita harus menerapkan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Yang pertama, cerdik seperti ular. Alkitab mencatat bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Bayangkan, ular ini ternyata ular yang paling cerdik. Bukan binatang yang lain. Ular. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa kecerdikan ular itu ternyata dipakai oleh iblis. Kecerdikan ular ini, saudara-saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Artinya kecerdikan bisa dipakai untuk hal yang positif, tetapi bisa juga dipakai untuk hal yang negatif. Dua hal ini. Mana kita mau pilih, dalam hal positif atau negatif, saudara, ya? Dalam hal itu Tuhan Yesus tentulah ingin agar kita mempergunakan hal ini dalam hal-hal yang positif. Dan definisi cerdik adalah cepat mengerti suatu masalah dengan pemecahannya dan panjang akal. Itu sudah definisinya. Cepat mengerti dalam suatu masalah, dan pemecahannya, saudara-saudara. Panjang akal.
akal kita terus berkembang, ya. Dalam takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, cerdik kita butuh dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, agar kita dapat mendefinisikan setiap masalah itu. Oh, seperti ini, kita bisa ambil jalan keluar di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Tulus seperti merpati. Merpati menggambarkan satu sifat, saudara, yang lugu, tidak berbahaya, dan tidak merugikan orang-orang lain. Sifat itu menurut kamus Fines berarti tidak tercampur dengan yang lain, murni, tidak berdosa, dan tidak bersalah. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus menjaga agar tindakan kita dan motivasi kita tetap murni. Ya, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjaga tindakan kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, menjadi berkat. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 3, kamu adalah surat Kristus yang ditulis dengan tinta dari Roh Kudus, sehingga orang-orang dapat melihat bahwa ternyata kamu adalah gambaran Allah, gambaran Kristus. Kristus hidup di dalam hidupmu. Ya, engkau telah menjadi umat pemenang dan engkau harus mengaplikasikan bagaimana caranya menjadi umat pemenang agar orang-orang yang lain bisa melihat bahwa hidupmu adalah benar-benar di dalam Tuhan. Ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tahu mengambil situasi, dapat membedakan situasi hari-hari ini, saudara-saudara. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Jadi sebagai umat pemenang kita harus memikirkan hal-hal ini. Melalui penjelasan tersebut, Matius 10 ayat 16 dapat dijabarkan seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu hendaklah kamu cepat mengerti suatu masalah dengan pemecahannya, punya akal yang panjang serta memiliki motivasi dan tindakan yang murni. Saudara lihat, ya, penjelasan ini yang luar biasa. Supaya kamu memiliki suatu pemecahan, ya, mengerti masalah dan dengan pemecahannya, punya akal yang panjang serta memiliki motivasi dan tindakan yang murni di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, musuh kita, ya, dia coba terus menjatuhkan kita dengan cara apapun, ya. Karena di dalam firman Allah pun ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis tidak dapat menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan dia berkata dia akan tunggu waktu yang baik. Saudara lihat, iblis pikir dia menang. Karena pada waktu itu Yesus dia gantung di atas kayu salib dan mati, dan iblis bersorak-sorak. Padahal pada waktu itu iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Musuh kita bukanlah orang-orang yang berasal dari agama yang berbeda. Tidak, saudara. Melainkan iblis. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, mengaum-ngaum, kelaparan. Dia coba mencari orang, dia coba mencari anak-anak Tuhan yang sedang berada di dalam kondisi yang tidak menentu. Dia sedang mencari anak-anak Tuhan yang dalam kondisi imannya lemah, menelannya, saudara. Artinya ingin dibinasakan. Kita harus berjaga-jaga. Ini ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan kita harus berjaga-jaga. Sebagai umat pemenang, berarti kalau kita sudah sebagai umat pemenang, kita tetap harus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Seperti hal dalam firman Allah, ya, di dalam kitab, di Paulus berkata kepada jemaat yang ada di jemaat-jemaat yang Alkitab, saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus menjaga. Umat pemenang kita tetap berjaga-jaga. Ya, sang penipu ulung, yaitu iblis atau si setan tua itu, saudara-saudara, sering bekerja di dalam kegelapan sebagai seorang pemburu yang terampil dan berpengalaman. Ia dengan sabar mengincar mangsanya. Iblis dari dulu, ya, sabar. Dia mau cari mangsanya. Dia tidak pernah
terlelah, ya lelah untuk mencari mangsa, terus bekerja, terus menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengundurkan diri, saudara-saudara, ya. Tapi sebagai umat pemenang kita harus menyadari bahwa hidup kita harus berjaga-jaga. Lawan iblis itu agar dia undur. Lawanlah iblis dan dia akan undur daripadamu, itu kata firman Allah, ya. Selain itu, pandangan malamnya berfungsi dengan baik dan indranya lebih tajam daripada kita. Ia mampu melihat kita tanpa kita sadari bahwa ia ada di belakang kita. Itu harimau, ya, singa, ya, punya penglihatan di waktu malam, ya. Dia cerdas juga, saudara-saudara. Iblis itu cerdas, dia licik, saudara-saudara. Dia terus menunggu waktu, ya. Dia berkamuflase. Dan Alkitab berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Saudara, hati-hati, ya, saudara. Hati-hati agar kita jangan mudah digoyangkan dengan ajaran-ajaran palsu. Jangan mudah kita terjebak, saudara-saudara. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Ya, tangannya selalu akan menopang kita. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita sebagai umat-umat pemenang. Karena itu tetap dekat dengan Tuhan, ya. Buat hubungan intim sebagai umat-umat pemenang. Jalin satu hubungan dengan Tuhan. Terus menyembah Dia, terus memuliakan Dia, terus mengagungkan Dia, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadangkala kita di dalam Tuhan, ya, banyak pergumulan. Tetapi Tuhan berkata, kesusahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan melindungi umat-umatnya. Kuat di dalam kuasa Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 10, sebagai umat pemenang kita harus kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam kekuatan kuasanya. Sebagai umat pemenang haruslah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi dasar utama agar kita dapat teguh sebagai umat pemenang itu tertulis dalam ayat 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita akan kuat di dalam Tuhan dan tetap sebagai pemenang bila kita bersandar pada kekuatan kuasanya. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita menjadi kuat, di luar Tuhan kita lemah. Tidak ada apa-apanya, kita tidak berdaya, kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita di luar Tuhan. Tetapi ketika ada di dalam Tuhan, karena firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kamu harus kuat. Ya, saudara-saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Kita akan kuat di dalam Tuhan dan tetap sebagai pemenang bila kita bersandar pada kekuatan kuasanya. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan kuasanya? Hal itu dibahas antara lain dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat, haleluya, dan betapa hebat kuasanya. Mari Bapak Ibu sekali lagi sama-sama kita katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakan Yesus di dalam Kristus, haleluya, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, bagi kita sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan sebagai umat pemenang. Betapa hebat kuasa Allah, ya. Sakit penyakit dilakukan, pergumulan kita, saudara-saudara, Tuhan turut campur tangan, ya, saudara-saudara. Allah tidak pernah tutup mata, tetapi Allah selalu memandangnya dari sorga. Itu sebabnya dalam kitab Maleakhi berkata, ya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, itu Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Ya, ada Tuhan yang memperhatikan dan mendengar. Sebagai umat pemenang kita harus pegang, mengklaim janji-janji firman Allah, bahwa Allah mendengar dan memperhatikan kita, saudara. Jadi kekuatan kuasanya itu mengandung 2 pengertian. Pertama, kita harus percaya bahwa menjadi dasar kekuatan kita adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yaitu Dia sendiri, saudara. Ya, dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16, ya.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, kekuatan Allah menjadi bagian kita ketika kita percaya teguh kepada Tuhan. Yang kedua, keyakinan bahwa kita sebagai umat Allah akan dibangkitkan dari antara orang mati pada akhir zaman. Ya, ini yang kedua, saudara. Kekuatan kuasanya sangat dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Sebagai umat pemenang, kita harus menyadari hidup kita harus berjaga-jaga. Hidup kita harus tetap senantiasa tetap berjaga-jaga. Ya, saudara-saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita berdosa kita minta ampun. Biarlah Roh Kudus yang memulihkan kita. Dia membawa kita kepada kehendaknya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang begitu singkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, engkau adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Ya, kalau engkau sedang lemah, ingat engkau pemenang di dalam Tuhan. Ya, engkau harus kembali dan bangkit. Orang-orang yang bangkit akan mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang patah semangatnya di dalam Tuhan ketika dia bangkit itu menjadi hal yang luar biasa, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini, saudara-saudara, kita dituntut menjadi umat pemenang di dalam Tuhan. Kita dituntut agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai umat pemenang, kita harus mengaplikasikan bagaimana hidup yang dimenangkan di dalam Tuhan, yang dimerdekakan dari dosa, dari penyakit, dari masalah, saudara-saudara, ya. Hiduplah di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan siaran kami ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati para pemirsa yang sudah menyaksikan channel ini. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ketika mereka mulai bangkit, Roh Kudus terus menolong mereka, biar mereka tetap kuat di dalam Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah menyaksikan channel kami. Kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa tombol merah di bawah itu subscribe, ya, like, comment, share dan bagikan kepada orang lain, ya, supaya video kami terus makin berkembang, makin menjadi berkat buat banyak orang. Dukung kami Bapak Ibu saudara-saudara, channel kami ini biar terus berkembang, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Nanti kita bertemu lagi di siaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.